Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda 11 IPA. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel dengan indikator menjelaskan fungsi organel sel. Tahukah kamu, diam-diam miliaran sel tubuh kita melakukan aktivitas bunuh diri massal? Wow, fakta atau opini? Jadi, kematian sel itu memang fakta ya. Peristiwa ini disebut dengan apoptosis. Ini bisa dicontohkan pada bagian tangan. Ketika baru saja terbentuk, calon tangan kita ini terlihat hanya seperti sekop. Untuk membentuk jari-jari tangan, maka harus ada sel-sel pada jaringan di antara jari jemari. Itu yang mati dan dilepaskan. Apoptosis semacam ini memungkinkan organ tubuh untuk membentuk model dirinya dan mengaturnya kembali. Kematian sel yang kemudian digantikan oleh sel baru dapat pula dikatakan sebagai peremajaan sel yang membuat kita tetap hidup sehat dan bugar. Jadi, apakah kematian sel dalam tubuh kita bermanfaat? Ya, ada manfaatnya, yaitu kata para ahli adalah berguna untuk menjaga keseimbangan populasi sel pada tubuh orang sehat. Sel berdasarkan strukturnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama disebut dengan prokariotik, kedua disebut dengan eukariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran yang melapisi inti sel. Misalkan ini contohnya adalah makhluk uniseluler seperti bakteri, alga biru. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran sel yang melapisi inti sel. Contohnya bisa alga, bisa jamur, tumbuhan, dan hewan. Gambar berikut adalah merupakan contoh daripada sel prokariotik. Coba kamu perhatikan, di kelas 10 sudah kita pelajari sel apa itu? Ya, sel bakteri. Tampak di sini, sel bakteri juga memiliki organel-organel di antaranya. Ada membran plasma, sitoplasma, ribosom,
plasmid, ada kromosom, ada pili, ada flagel. Sel terdiri dari 3 bagian utama. Pertama adalah membran sel, 2 sitoplasma, 3 organel sel. Organel sel diantaranya nukleus, retikulum endoplasma, lisosom, badan Golgi, dan mitokondria. Retikulum endoplasma adalah merupakan sebuah sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti, terdiri dari bagian yang halus dan bagian yang kasar. Bagian yang halus ini tidak ditempeli oleh ribosom, sedangkan bagian yang kasar ditempeli oleh ribosom. Dapat kamu lihat pada gambar. Berikut organel sel mitokondria. Kalau kita perhatikan gambar mitokondria ini seperti sosis ya. Mitokondria juga merupakan organel yang memiliki endomembran. Ada membran luar, ada membran dalam, ada matriks, ada krista. Fungsi dari mitokondria adalah organel yang bertanggung jawab dalam metabolisme energi dalam sel. Demikianlah tadi struktur dan fungsi dari organel sel secara umum. Berikut tugas yang dapat kamu buat. Silahkan kamu identifikasi perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik dilihat dari organel-organel yang menyusunnya. Masukkan ke dalam tabel. Kemudian tugas yang kedua, amati gambar sel berikut. Adalah merupakan sel buta ya, tanpa keterangan. Nah, kamu memberi keterangan pada bagian-bagian gambar yang ditunjuk. Selamat bekerja.